sejarah tidak mencatat. Yang jelas pernikahan sudah terjadi di gedung mana atau di aula mana, berapa ribu banyak orang yang diundang. Sejarah belum mencatat, mungkin belum ditemukan. Kitab-kitab sirah begitu banyak tentang kehidupan baginda Rasulullah. Kalau kita mau kepo, nanyain siapa yang membayar undangannya, ya kan? Siapa, berapa banyak yang diundang. Kemudian yang nanya siapa amil penghulunya, siapa saksinya, itu banyak. Itu menjadi PR. Yang jelas sudah nikahlah antara kedua orang mulia, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah, lahir pernikahannya yang begitu meriah, ya, sampai nyembelih 100 unta, 100 kambing, 100 sapi, uang emas dan uang luar biasa. Kita sekalinya ngebeca pakai sapi, hebat, bersama pakai sapi. Ditinggal itu anak-anak, jangan ping-pingna doang, ping-pingna, pangkude nambe, tang letik nasab, letik nambe, pangkude nambe. Berarti sarua wae, benar doang, anu arek protes. Bisa, tidak bisa diprotes. Ya, jadi pas begitu lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa Anda bayangkan ketika lahir Aminah, saat dikandung Rasulullah 2 bulan sudah ditinggal oleh ayahnya Rasulullah. Berarti statusnya Aminah itu janda. Sudahlah janda, kemudian tinggal di rumah mertua sebatang kara, tak ada teman yang menjadi curhat suka dan duka. Saat itu pun mertua sedang tidak ada, sedang ada di Ka'bah. Saat itulah rasa sakit mulai datang. Ya, tidak ada seorang pun walam ya'lam biha ahadun minan nas, tidak ada seorang pun yang mengetahui kelahiran Aminah atau rasa sakit Aminah saat akan melahirkan. Maka di situ Aminah basatut aku fasyaqwa, tengadah jemari memohon kepada Allah, ya Rabb, Kau mengetahui apa yang aku rasakan, ya Rabb, ya alimah sirri minna, la tahdiki sitra'ana wa afina wa ana wa kullana haisukuna. Ya Rabb, yang mengetahui isi hatiku, ya alimah sirri minna, la tahdiki sitra'ana, jangan kau hancurkan, ya, penghalang antaraku dan dirimu. Tetap aku bisa berdoa tengadah kepadamu, ya Allah. Sitra wa'afina wa'afana, berikan kami sehat jiwa raga, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Wa kun lana haitsukuna, tolonglah kami di mana kami berada. Itulah doa yang disampaikan oleh Amin. Maka saat itu pun faidahnya Allah kirimkan Dewi Asia yang ruhnya hadir saat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun, istri Fir'aun Asyah datang, Maryam datang. Dewi Maryam datang saat lahirnya Rasulullah. Malah di dalam kitab An-Nikmatul Kubra 4. Satu lagi Dewi Hajar dan Dewi Hawa. Dewi Hawa pun turun ke alam dunia ini. Dan ini akan menjadi istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Akhir Rasulullah. Jadi para jinnya atau bidannya bukan ma'enar, ma'armas, tapi mabudangnya adalah bidah. Tanubu anil qawabilil basyariyah bisa'adatil Faidah biha Faidahya, saat itu pun datang para bidadari. Wa aqbalatil khurul 'ainu ila ummihi Aminata karimati tubashiruha. Saat itu pun datang para bidadari, malaikat pun menghadap kepada Aminah, membahagiakan Aminah. Don't worry, be happy. Kayak asuransi. Jangan khawatir, jangan bersedih, ya, berbahagialah. Aku ini Pak nate wa an yaminiha Mikail wa baina yadaiha Jibril. Kemudian datang di hadapan Aminah ada malaikat Jibril, di samping kanan ada malaikat Mikail. Jangan pernah takut. Waqbatil hurul ain, kemudian bidadari pun turun dari surga. Tuh, sampai wa jamaah
min hurul hisan wa qul adua min jamalihin al makan. Sudahlah lahir baginda Rasulullah gelap, bukan gelap, terang benderang. Gegap gempita, gemuruh lahirnya Rasulullah, semua membacakan tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Malaikat bidadari, tempat-tempat pun semua makin terang benderang. Sudahlah lahirnya terang, bidadari yang datang makin hilang gemilang. Kalau kita lahir kan nggak ada yang terang. Kalau kita lahir, jendela ditutup, pintu ditutup, daerah ngahujud, gitu kan. Tutupan kang jendela, kunaon yang daerah ngahujud. Atau dia berisik segede, kalau luar segede termos, sudah dibuka. Terus gede tarik ngaji, tarik sholat, cek mana nyawa itu mah kuahin sedih podaran, letik-letik ini. Disteraikan ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kalau murah kasih ibu kepada beta. Sudah tak keri hingga itu sepanjang masa. Ya, makanya harus nyaah kalau teh kudu nyaah. Barangkali ayeuna saya can kawin geus kawin ngarasakeun kalian ini nanti ketika lahir anak itu tidak ada yang bisa dirasakan kecuali keringat dingin. Kadang-kadang suaminya ikut latah, istrinya melahirkan sambil ngedek, suaminya ngikut, antarkan huntu gagal, minum aja, istrinya keluar bayi, suaminya modal. Barang-barang dan tidak ada keinginan yang diinginkan oleh orang tua yang sedang melahirkan kecuali hanya dua keinginan. Yang pertama, ingin lahir dalam keadaan selamat. Yang kedua, ingin berharap anaknya soleh wa soleh. Tidak ada kita dengar ketika istri melahirkan Nahwijun ngomong, mudah-mudahan jadi RT, mudah-mudahan jadi anak soleh. Kari-kari kemudian di akhir nantinya anaknya bawa selayang pakai kacamata hitam siang hari, temu orang selamat malam Pak. Pakai kacamata hitam, aduh selamat malam, luar biasa. Itu yang di atas apa ya? Nanya matahari, nanya kan mau bawa kulit, kurang tahu Pak. Saya orang baru di sini. Lihat tong sampah dulu, merasa di Cibodas. Perasaan di Taman Matahari, padahal ningali tong sampah. Makanya haram dalam agama Islam menghilangkan akal. Kulihat khamsun yang wajib dijaga akal, nasab, turunan, harta, maka haram menghilangkan akal. Haram mutlak, kabair, dosa besar dan wajib kabair, zina, mabuk, menghardik orang tua itu dosa besar. Wala taqul lahuma uffin wanhar waqfid janah. Enggak boleh bu dan warung literasi no era cuma dosa. Gitu kan. Enggak boleh kan. Isiun ai naon. Nggak boleh melawan. War gitu war. Kalau cari cewek itu yang baik-baik war, jangan yang baru-baru war. Cari cewek yang baru-baru aja. Gue pengen cari ceweknya yang cool. Gua ya pakai celana pensil aja, celana ngetat. Sekalinya pengen pipis, dibuka gitu. Nah, atau selainnya macet. Entar mau enaknya mah kayak sarung, mana-mana. Tapi tidak merosot. Kadang-kadang sebelum masuk kamar mandi isi buka yang. Tapi kasih pembujurnya. Ini campur tuh. Gobanya hati-hati. Masuk Bismillah. Nya di luar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'is. Dosa ma'a doa masuk WC, ada doa keluar WC, ada doa cebok. Harus apa? Allahumma apa teh? Cebok, bobo mulai modal. Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa asin farji minal
fawahish. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan sucikan hatiku, wa hasin farji, peliharalah kemaluanku. Tuh. Sintarji minal fawahish, dari kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosa. Oh, nanti orang yang sering onani itu ada nanti bisa. Ya salah dalam kitab Imam Abdullah Al-Ghumari, nanti orang yang sering onani itu keperkasaannya akan berkurang dan spermanya akan encer. Nah, lobek suwawai gimana? Hati-hati, bahaya. Ya, onani boleh pakai daun kulus. Kenal? Pakai daun dicampur siram narangnya itu baru. Ya, campuran balsam seperti campuran balsam. Tuh. Nah, kemudian kembali kepada topik permasalahan bahwa saat Rasulullah SAW lahir banyak keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Lihat saja di tengahnya nanti ada di hasyiahnya. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kelahiran Rasulullah terkecuali para malaikat. Lahirnya Rasulullah terang benderang sampai iblis pun turun ke alam dunia. Ada apa dicaang-caang? Jawab semua tahjuha bi ajnihatiha an a'yunil agiyat. Malaikat pun semua turun ke alam dunia mengepakkan sayap, mengelilingi rumah Aminah, menutup rumah Aminah. Tidak ada yang boleh melihat kelahiran Aminah, lahirnya orang mulia atau bayi yang termulia, terkecuali hanya orang-orang yang mulia. Iblis pun mau ngomong, Iblis mah terkau mencang-cang hayang mah. Oh teh. Mabar. Jangan atuh miluan. Ini berarti mirip si eta ya. Hayang miluan berarti si eta. Nanti miluan, kemudian kabelnya. Oh nanggel. Nah, mabar berarti mirip si eta. Ketahuan sama malaikat Jibril ngintip, langsung ditangor, ditenjak, buk. Dari Mekah mencuan ke Aden. Aden itu negara Irak, jauh. Mekah ke Aden itu sampai dengan Aden itu. Irak ke Mekah jauh tuh kan. Besar aja. Di Mekah ke Irak, jaraknya. Pukulan malaikat Jibril. Kalau kita kan sombongnya nggak kepala, lawan gua, mau kanan mau kiri, di kuburan, lu masak. Cuma itu doang, nggak punya preman, dikejar anjing mewek. Kalau itu kan cegir, blek, mantep, langsung ke Aden. Ampun, itu iblis sisir, atut. Dia culangu bobo ngintip desa. Nggak boleh ini menghusus orang-orang mulia yang melihat kelahiran Rasulullah. Kemudian Aminah pun merasa tenang, bahagia. Saat itu pun hilanglah apa yang dirasakan oleh Aminah. Ada malaikat menyerupakan burung putih mengepakkan sayap di dada Aminah, maka kebimbangan, ketakutan Aminah pun hilang. Luar biasa saat lahir Rasulullah. Tuluy dongkap pagolongan perhiasan nyata balik yang gemerjana lambi kebingan tuluy dongkap malaikat jalak Jibril ngawartosan palayan ku kabingan alifumi alilangit Allah no sifat mungkin sauna yang tersimpan pada johir papayunan kedap sering bahari terkasih Nabi terakhir. Malaikat tutupan Aminah dikurilingan para malaikat
baramana yang buat asal sedih atau bayang kita mah kadang-kadang mau lahiran tuh ya sebulan 2 bulan lagi suaminya, bapaknya, istrinya, ibunya sudah main ke baby shop buat persiapan anak. Aminah boro-boro itu lahirnya Rasul ya, apalagi lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa kan memang lahirnya di satu tempat yang memang tidak ada kain satu helai pun, maka lahir langsung menempel ke tanah. Maka dalam bahasa Arab namanya Baitul Lahmin, Bethlehem. Bait itu rumah, lah itu daging, rumah daging. Jadi dagingnya itu langsung nempel ke tanah, maka namanya Baitul Lahmin. Cuman orang-orang sana lidahnya beda, dia ngomongnya jadi Bethlehem. Padahal Baitul Lahmin. Laham. Ma hada laham. Hada laham bakar, laham bagir. Ini laham, ini daging kebo. Bakar itu memang artinya apa kayak belajar bahasa Inggris, kau kebo, bapak lu sapi, tambah dibalik. Kau sapi, bapak lu kebo, bapak lu bupalo. Kau sapi, kau COL, kau sapi. Minta kalau ngomong kasar, ngomong sia-sia mau goreng, ayo makasih. Itu bahaya, sia-sia bahaya. Makanya ulah siap ke mana? Walaupun orang nanti ngomongnya kasar, kita jawabnya lemah lembut. Nanti ada kisah Rasulullah saat dipanggil oleh Yahudi dengan bahasa kasar, Rasul memanggil dia. Kau kemana sih goblok? Kesini pintar, gitu jawabnya. Itu kan enak. Nanti dia juga malu sendiri kan. Siap, boleh kain, mohon baget, gitu. Kalau lewat misi, gitu, gak usah ditambahin belakang, misi nyet, gak usah. Santri harus alatnya mulia, ya kok gitu kok. Kok lewat ke saya, lewat bagi misi, gitu, banteng mau lewat. Namanya kampanye, Mitra, mas Mitra. Mitra lewat membagi renges itu. Abi aja bodoh kudu minggir. Bagi basu juga. Kita kudu pindah-pindah ke bawah handap. Kita keramik cara ropot dulu. Bener alhamdulillah. Kan daya beban overload bahas lebih muatan kan. Jadi itu wah mengatur ke air mengatur keramik namanya yang lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, lahirnya Rasulullah luar biasa. Jadi bidan-bidannya, dokter-dokter kandungannya. Tapi ada dalam kitab Nurul Absar, bidan memang ada, tapi tidak melakukan apapun, hanya sebatas hadir saja. Ibunda daripada Imam Abdurrahman bin Auf, ibunda daripada Ibu Abdurrahman bin Auf. Umi Syifa itu ada di sini pun ada. Itu lahirnya qabla huduri Syifa binti Auf. Bukan umi ya di sini. Kalau di sini berarti saudara kandung. Teteh, kalau kita bilangnya teteh, kakak perempuan dari Imam Abdurrahman bin Auf. Ada tuh di halaman 17, 2 baris dari atas, posisi agak ke sebelah kiri. Ada. Dzalika qabla hudul Syifa binti Auf bin Abdul Harith. Nah, ada, tapi tetap lahirnya bukan oleh dokter kandungan, oleh bidan-bidan biasa, tetap oleh bidan lain dengan yang lain. Rasul lahirnya nggak kayak kita, lahirnya sajidan sujud, syakiran ngangkatin 2 tangan, hamidan seraya memuji Allah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan. Tidak ada bayi yang lahir ya mengatakan atau sujud bersiku berdoa kepada Allah. Nabi Isa hanya sebatas mengatakan, bukan lahir tapi sesudah lahir, ana Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Salah kedengeran,
sama orang-orang non-muslim, dia mengatakan anak ibni, aku ini adalah anak kau. Salah dengi. Oh, disebut conge. Salah dengi. Jauh-jauh anak Abdullah. Dengarnya dia anak ibnu. Anak, aku adalah anak Allah. Roh Kudus. Beda Roh Kudus ini. Ya kekeliruan mereka kita doakan semoga mendapat taufik wal hidayah, bisa memeluk agama Islam. Kita hanya berdoa saja, tidak boleh kita maksa. Karena agama Islam ini didirikan bukan oleh kekerasan, tapi dengan kedamaian. Kenapa perang pakai pedang? Itu mah hanya sebatas simbol saja. Bukan Islam menunjukkan kekerasan. Islam bukan radikal. Islam itu samha, hanafi, ya, agama yang lemah lembut, agama yang toleran terhadap agama-agama yang lain. Maka perlihatkanlah kepada agama-agama dinas salam, agama yang penuh menebar kebaikan, keselamatan. Begitu, makanya dengan akhlak yang baik seperti itu. Kalau orang ngomong kasar kita jawabnya lemah. Kak, mau ngikut kak? Iya, badai, miring, gitu jawab. Kamu jawab kasar. Mana oi? Yuk. Sudah mulai nyatu. Terus tuang. Kabeh tuang, duri. Dunia dahar. Kira-kira penawaran dunia. Ayo kau udang, karaku udang. Bagian masak tegawe. Ini gede amat ya orang. Sebelum mata siap. Nagawe kan, bagian apa nagawe gawe. Ya, tugasnya masing-masing. Ya kena hidup, ada yang seetik. Lagi lah, itu macam-macam ini salahnya. Ayah tuh kalau mau. Feminim, bukan maskulin. Apa saja mas parto. Kalau menunggu dia begitu, saya khawatir malam pertama ya nanti pendiam juga bahaya. Pertama paling saling diam. Nanti kedengar suara kentutnya doang. Kentut doang. Cek ya, kentutnya. Antut apa paling gunung ngintip kan? Untuk calelean. Kalau ngintip aja banyak. Jadi ada satu pengantin yang lagi malam pertama tahu dia bahwa orang ada yang ngintip. Kamu kentut ya? Enggak. Apa kali? Enggak. Siapa yang ngintip kali? Yang ngintip saya juga enggak. Biasa didramatisir dikit. Terikat tanggul baik-baik itu kucing orang kucing. Hubungan terakhir tilangnya ya. Anaknya nurut tapi itu baru hukuman dunia. Kenyaman buka kalau nah di situ mah kenapa meyakini bahwa memang guru itu dahsyat loh. Jadi cara satu seorang cek guru bola, cek guru mangkat, cek guru ngaji, gitu ya. Nah, itu bahasa lewat. Barang sana. Luar biasa. Nggak lah, agak untuk pokoknya lahir Rasulullah memang sangat ajib. Walidal Habib wafat juga mutawali. Rasul itu beda dengan bayi-bayi yang lainnya. Nabi kita itu lain daripada yang lain. Lahirnya ini wafat juga mutawali. Pipinya Rasul kemerah-merahan, kuning kemerah-merahan.
Makanya diikuti sama perempuan-perempuan tuh. Perempuan pakai blush on, pakai shadow bahasa Arab, bahasa Inggris shadow itu bayangan. Jadi shadow bahasa safety tank. Terus safety itu kan bahasa Inggris, safety tank itu kan tempat wadah penampungan. Safety keselamatan, jadi penampungan selamat biar enggak mencret kotorannya kemana-mana. Maka namanya safety tank. Cuman diri kita sama orang Sunda jadi gitu. Kayak yang perjalanan Supion itu tuh, si Yono dibonceng sama si Patro. Itu kan awalnya belum ada Supion dulu. Jangan. Di belakang ada nggak? Kasih Patro. Terus ya terlalu ngomongin. Jadi kesimpulan, enggak sekali nyawa ya. Seperti tuh di shadow pakai bayangan, lipstick bahasa Inggris lip itu kan, bibir, stick itu apa? Batang. Jadi batang buat bibir, namanya lipstick. Ganti ke orang Sunda lipen. Ada bahasa Inggris lipstick itu biasa nggak? Bahasa Inggris bangsa lip kan bibir, lip tulisannya LIF. Kalau lift pakai F sama T ngangkat lift. Nah, ada lift buat ngangkat suku. Kalau ada lift, jadi ada pakai V lift, ya itu live berarti saya langsung. Ada pakai F pakai E berarti live juga gitu. Beda-beda lip kayak gitu. Artinya lipstick. Nah, buat batang. Makanya kalau pakai lipstick kena irung salah. Pakai lipstick dan broomstick. Irung pakai stick. Atau pakai penyedot biliar gitu. Orang kaya mah begitu. Ya, mobilnya bukan pakai ini, pakai stick. Kobok lagi pakai sprit. Gagak. Itu beres kobok belum siru udah ini. Sombong benar. Sombong kamu, kobok pakai sprit ya jempol. Sesuaikan saja lah, disesuaikan. Kamu bunga dewe, kamu bunga. Murah 200.000 murah aja gitu. Jadi kumagir, gitu gitu. Lahir Rasulullah. Lihat perempuan-perempuan ya, lihat ya perempuan apalagi yang perawan-perawan ABG itu yang lagi memang senang-senangnya buat si Agil, si Ilyas, si Babe Heka, Tijin dan senang tuh. Kalau cewek-cewek yang udah main TikTok segala macam, kangen kucing, resep, pipi, lihat perempuan-perempuan kuning campur merah, mirip orang kejedot yang listrik. Itu teh ngikutin baginda Rasulullah. Semua alami Rasulullah alami merah. Abiyat Rasul itu kulitnya putih ke merah-merah. Kalau kita mah hitam putih-putihan. Manuan. Rasulullah putih ke merah. Kalau kita mah hitam ke putih. Ditapol mah belum terang. Berarti hapur bersih. Ayah pakai hadis tuh, hadis riwayat Syekhon, tukang cendol. Ya, man habbara fi badanihi fabusiko bilaja ahmar. Dan siapa hapur di badannya, gosok pakai lada merah. Gosok. Jaga nih, santri mah biasa, badannya mirip toke, tapi bunganya nemu puntung rokok. Bis pendek sakit asik kok ikut pendek. Sini panjang, kira pendek namanya. Kalau ditanya rokok paling panjang adalah rokok bun. Makanan yang terpanjang adalah makanan kacang panjang. Kalau itu dipotong-potong ini apa ini? Kacang panjang. Kacang. Nah, saya harus seperti itu dimanapun kalian berada, tetap nama kalian tidak hilang. Santri tetap cirinya kopea yang samping. Ke mall pakai sarung, kayak kopea. Ini sendalan halus. Keren saatnya keluar. Mulai balik ke rumah santri jadi mantri, lupa kopea, buka samping, pakai celana jeans.
bajunya baju juri. Celana jin tuh, pakai jeans. Cuman pertama kali yang merek keluar Levi's, Levi's, jadi namanya celana Levi's itu yang ngeluarin air dalam kemasan Aqua, jadi kata lalu kalau mau ikut Aqua itu Pepsodent yang keluar bayar lisensi. Itu ya slogannya. Jadi kudu jin, celana Levi's lah, padahal Levi's celana jin, celana juri, celana macam-macam. Allah luar biasa, wandur min wajanat, lahir Rasulullah dari pelipisannya ini keluar cahaya, nyai-nyaya nih mancaura. Widal habib wa misluhu la yuladu, tidak ada seorang pun yang lahir seperti baginda Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak akan Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan alam semesta ini. Karena ada Rasulullah, maka Allah ciptakan. Di sini boleh kalian kasih catatan kaki, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Kaun ini maujudat mungkinat hanya aksesoris saja, hanya pemanis saja. Adapun yang dituju oleh Allah adalah baginda Rasulullah. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Wawasifuka ajizun an hasima hawaita min khisalil karami wal jud. Intaha Maulid Diba Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu luar biasa. Kalau nggak salah beliau itu ulama abad ke-600, abad ke-6. Memang agak sulit caranya. Allah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dan kehebatan kitab Diba seperti dalam kitab Tadhkiratun Nas, Rasul hadir saat kita membaca Maulid, ketika baca atau mahalul qiyam. Ya Nabi salam, ketika kita berdiri Rasul hadir, ruhnya keluar, al-arwah fi barzahin minal ardi tahruju haitsu sa'at. Bisa keluar saja ruh yang mulia itu. Tapi kalau kita baca kitab Burdah, kalau kita baca Maulid Diba dari awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, Rasul sudah entah apa ya yang jadi rahasia itu, entah apa, bukan yang merasuki, tapi yang menjadi kemuliaan yang dimiliki oleh kitab Ad-Diba. Begitu agung, begitu mulia pemilik kitab tersebut, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau masih duriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh kaum-kaum yang tidak senang dengan Maulid dipelintir menjadi Syiah. Berjanji Syiah, Diba Syiah, semua Syiah. Maka kemudian bangkitlah ulama kontemporer Imam Ali Al-Habsyi, kemudian beliau menciptakan Maulid yang bernama Simtud Duror. Simtud untuk menepis bahwa ini bukan Syiah tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Rasul. Terus lihat bagaikan Rasul. Hadal wafiu bi ahdi hadal ladzi, kasih catatan kaki oleh kalian tuh. Menepati janji. Terus kisah Rasul panjang ini. Rasulullah itu postur tubuhnya elastis bagaikan dahan pohon yang basah. Elastis Rasul, tidak seperti kita. Orang udah misalnya tahu kan? Tuh, berotok kata. Macam itu bisa balik, nyari. Bisa balik lagi. Rasul mah elastis. Ngomong terus kalau cuma beda, mau dilepas ibu. Prof kan dia bisa balik deh. Rasul elastis. Makanya pernah itu saat itu Rasul duel, sparring, 1 by 1, 1 lawan 1 sama penggelut ahli gelut Mekah namanya Rukanah. Tersungkur ke tanah, nggak bisa lawan. Karena Rasul cuma gini doang, kelin, Cimane, Cikalong, Cimani, Cikalong, Cimahi. Kalau teh hak gitu teh, menurutnya kehapus, Cimani macam. Lah itu Rasul, karena kan backingnya malaikat Jibril Mika, Rasul gitu doang, Jibril dikelopak. Kamu simpul aja yang si Anwar itu kan nggak kira. Ya, saya tarik, tinggal kumisnya doang. Sama Rasul dan Rasul cuma kelit. Tapi tak gelut Rasul, tapi jago gelut. Tapi
Tapi lamun maksa mah ya tadi teh tujuan boro-boro. Maksud yang dibeli ini tujuan gua boro-boro. Itu pas kami silok ke kamar. Tujuan gua nggak perlu sama boro-boro gua beli. Terus santri ke mama mau bisa jualan dulu. Ulah gitu. Nih santri mau bersopan santri. Mang mungkin sambalan di bulan tuh tersyukur eta nya babaan kena saosna daripada cilok. Ya ngomong nggak bisa jualan nih. Boleh poin enggak? Sombong amat. Ini terus aja loba duit karunya batur teh nya dengan anak pamajikan. Tapi usaha kita lagi nafkah karunya loba duit udah sombong. Gitu, bere batur ulah korek itu ayat bere pokoknya duit kita duit teman kita duit kita juga gitu ya siapa pahit sama manis itu pokoknya duit lu duit gua ya duit gua ya. Itu ayat sabatan sarang sabatan gitu mana sarangnya aduh, sabar. Bukan dari pikiran, dengan emutan. Emot, dahsyat. Ini malah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Rasul alladzi qalat malaikatus sama malikul kaun in kana mujidu Yusuf di Gomesi. Di antara para nabi yang masyhur populer tenar ketampanannya adalah Nabi Yusuf. Padahal jauh di bawah Rasulullah. Ketampanan itu ibarat juz persenan itu 100%. Yang diberikan kepada Nabi Yusuf cuma 1% saja. Jadi ketampanan yang Allah ciptakan di sedunia ini 100%. Dimiliki oleh Rasul 99%. Nah, sisanya berapa? 1%. Nah, 1% ini setengah, separuh buat Nabi Yusuf. Separuh lagi digaurkeun, digambreng, dibagikan ke alam dunia. Untuk kebagian loba. Temennya lebih halus. Setengah dibagi-bagi atunya bayangkeun untung urang kebagian loba. Setengah jadi kasetnya cover boy atau para artis atau Miss Universe atau Miss Jonggol. Sebenarnya perempuan yang paling cantik di jauh dengan yang dimiliki oleh Dewi Maria. Ini cover boy, cover segala macam. Majalah yang nempel majalah iklan rambut, iklan sampo, tinggal ibu, unit nomor sekali asup film bagian nyumput, sekas senter di gentong gitu, nasib gitu, ulah dah, ya Rasul mah enggak beda. Nah jauh di tampan mana Rasul sama Nabi Yusuf. Jadi ngomongnya begini, semua Nabi tampan. Semua Rasul suaranya bagus, cuman yang paling tampan Rasulullah, yang paling bagus Rasul. Maka kata Rasulullah, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wasauti. Tidaklah Allah semata-mata mengutus satu nabi ke dunia ini kecuali semua suaranya indah, merdu dan wajahnya tampan. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Tapi nabi kalian, ngomongnya begitu Rasul, tapi nabi kalian enggak, tapi aku enggak begitu ngomongnya, enggak ngaku-ngaku sendiri. Bisa sampai masak, gue gitu loh, beda. Itu enak banget, ngaku begitu wae. Bisa baru. Lu sudah ketemu sama artis Korea enggak? Udah ketemu, kenalan. Mulai. Lu ngarian Tom, mesti gagal ucing jan. Gagal. Karena itu sih. Lagi itu ngomong bahaya ya, pelanggaran itu pasal itu kena pasal Maraboy itu. Rasulullah enggak. Wa nabiyukum ahsanahum wajha. Maka nabiyukum ahsanahum, dan ada nabi kalian yang paling indah suara dan paling tampan wajah. Begitu. Tapi aku adalah yang paling enggak ngomong begitu. Itu suatu pelajaran buat kita.
Gak usah ngaku-ngaku, karena emas walaupun dikubur sedalam-dalam tetap akan berkilau, bergemerlapan. Kaca nyemplung kena kocok, tetapnya kaca. Tapi inten berlian, walaupun terkubur dalam tetapnya nanti bakal ketahuan. Entah, saya ingat wasiat aki, ya, kagoreng, kapinter, kamalaratan, ditutup-tutup mau bisa. Suatu nanti pasti akan tercium. Orang kota ngaku-ngaku orang lembur ketahuan. Orang lembur ngaku-ngaku orang kota kanyang. Beda. Orang lembur pakai baju halus, pakai naon, ada orang kaya keluar dari mobil mewah Lamborghini, mobilnya bagus, sepatunya bagus, sepatunya bagus, pas keluar mobil Lamborghini ketawa. Kenapa? Nggak pakai celana. Bisa ngomong tadi bajunya bagus, sepatunya bagus, sepatunya bagus. Saya kan yang bikin celana kan, ya ketawa itu malah kata gayot. Orang lembur kokotan sarua teu bisa. Kamu mau kemana? Nggak bisa. Itu mas, masih mana? Ayo hujan mau bisa mentang layangan deh. Bisa bulan kan bisa. Aduh berat. Naik ke tanggal alpukat lesangnya gitu. Itu bisa mentang baik berubah ya. Saking kebunganan sakit itu karena salah kajalan. Oh kajalan aduh era mana cager. Era mah saha? Ente cager mah era ini. Ramang hehehe terus masa. Nabi Yusuf tampak dikomisi dengan gamisnya. Nabi Yusuf kan ditarik oleh Siti Zaliqah, diganti sama orang Sunda jadi Zulaikha. Zulaikha ditasgirkan Zaliqah jadi Zulaikha, bahasanya begitu kak Zulaikha. Tuh tidak terlibat. Tampak Nabi Yusuf, kisahnya panjang ini. Kisah Nabi Yusuf buka kalian, buka surat Al. Nabi yang paling terkenal pintarnya Nabi Ibrahim. Ilkana Ibrahim utiya rusdahu. Kalaupun Nabi Ibrahim Allah berikan kepintaran. Tallahi demi Allah. Kata pengarang kita mual demi Allah. Dalam maulud ini bayi yang dilahirkan yaitu baginda Rasulullah SAW. Arsyaduni lebih pintar daripada Nabi Ibrahim. Jadi ngomongnya begini, semua Nabi pintar. Semua Nabi pintar dan tampan. Yang paling pintar, yang paling tampan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang tukang kaset, Nabi nu saja mah teu kaset. Cek ngadengeun emang aman kaset. Jadi ngomong ke Nabi teu kaset, ayo ngomong eta tingali, ceureun oge nataran. Silaturahmi dan macam-macam. Jadi emang orang kaset buat ayat ngagoreng ke Nabi semua tampan la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Ya maulidal muhtari kamlaka min sana. Wahai lahirnya Rasulullah, banyak sekali yang menyanjungnya, banyak sekali yang menyebutkan keindahan. Hanya beberapa golongan saja yang tidak cinta atas kelahiran. Rasul nanti bagaikan bulan purnama, Rasul nanti bagaikan matahari. Ya asyikin, wahai orang-orang yang sangat cinta kepada Rasul, tawalah, mabuklah kalian semua cinta kepada Rasulullah. Pada bual hasanul jamil. Ini nanti asyik ya, sudah kemarin asyik adalah pangkat cinta, tingkatan cinta yang paling atas. Asyik ini berarti sudah tidak ingat apapun. Asyik yo, asyik ya asyik itu semua agama. Asyik wadik yuhman yujadu wa asyikin ya asyikin tawalau fi hubbi. Hadha huwa hasanul jamil mufrad. Summa salatu ala nabi wa alih. Salat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah, keluarganya di setiap hari, setiap saat, ya.
Fawadu'atil Habib, kemudian Aminah melahirkan Nabi yang mulia, ya, mukahalul uyun, matanya sudah pakai sifat, tali arinya sudah dapat motong. Maktunun, Rasul lahir sudah dalam keadaan dikhitan, disunat Rasul. Gak ada yang seperti itu Nabi. Ya Nabi hanya Rasulullah SAW. Kemudian seketika saat begitu lahir dengan kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril pun mengambil Rasulullah, kemudian dikelilingkan ke dunia ini, ke lautan, ke mana? Ke langit, kemudian ke bumi, semua dikenalkan. Nih Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, yang akan mendobrak kebatilan, yang akan membawa revolusi Islam, baginda Rasulullah SAW. Kenalkan semua fi asra min darfati aini. Maka saat itu pun mawjudat mungkin alam semesta bergemuruh, ya, menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Ja'al hana, sudah datang kepada kita kebahagiaan. Zalal hana, hilanglah semua kesusahan. Hasolal gina, hasillah semua kekayaan. Hasolal gasdul murad. Ketika Rasul lahir, maka penduduk Mekah semua menengok, menjenguk kelahiran bayinya Aminah. Ya, orang-orang yang nggak pakai minyak wangi pulang menjenguk bayi Rasul, pulangnya wangi. Sampai ribut sama istrinya, "Kang, pakai minyak apa, Kang?" "Nggak pakai minyak, saya." "Kok wangi, Kang?" "Nggak pakai minyak, ini ngotot, nggak pakai minyak, ini ngotot wangi." "Ya saya kan kena, kan. Saya kan istri Akang kan bau keong terdamai." "Akang bau pecel bari, Kang." Akang dari tas ningali orok Aminah anu mulia. Sungit nempel, wanginya nempel, long lasting fragrance, ya, minyak selamat minyak. Jadi walaupun nempel saja, wanginya berhari-hari, Pak. Orang kan kadang pakai minyak misik anu gocengan teh, begitu. Bapak-bapak. Nah, sampai mana kuair minyak wanginya itu, ya. Ini minyak misik nu hidung tuh. Terus kalian nanti kalau amin jangan dicandain lah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Penurutan Amin. Amin ya Allah. Mulai bisa niat istihza doraka, ya, niat nyerang-nyerang, niat memberikan seseorang nggak boleh dos. Nah itu saya bulungin ya. Ini luar biasa. Tobatul qulub. Hati kita pun bahagia, senang, sukacita. Dosa diampuni, dihilangkan kesusahan, aib-aib kita dihilangkan, dibuka, ditutup karena bertemu dengan baginda Rasulullah. Nanti kelanjutannya Aminah ketika lahir Rasulullah langsung bisa memandang bayi. Nggak ada ibu yang melahirkan bisa nengok bayi, nggak ada. Boleh 4 jam karena dipisahkan dengan bayi. 4 jam baru bisa melihat bayi. Kalau Aminah enggak, brojol langsung romakat. Aminatu bil basar. Nanti itu ya bisa berikut. Wallahu a'lam bishawab.